Kak, masuk. Halo, halo Mbak. Silakan duduk. Oke, permisi ya Bu. Iya. Sebentar. Saya sampai pas dulu. Dari mana nih Mbak? Kok kayaknya capek banget ya? Ya saya habis pulang kuliah. Kuliah di mana Mbak kalau boleh tahu ya? Ada bulangan. Mana yang di sini? Iya. Jurusan apa Mbak? Oh kebetulan saya ambil bimbingan konseling. Oh gitu. Semester berapa nih? Sekarang semester 5. Pasti ini ya Mbak ya? Dikit lagi lulus skripsi. Aduh, saya pusing banget kalau pikirin itu ya. Pelan-pelan saja ya Mbak ya. Ngomong-ngomong ini dengan Mbak siapa ya? Oh maaf ya Bu, saya belum perkenalan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sakila, nama panggilannya Asa. Maaf ya Bu, sedikit grogi saya. Udah nyaman tadi ini. Aku pakai nyaman tidak susah duduknya. Senyamannya Mbak saja. Sebentar ya Bu. Ya. Aduh susah Bu. Sudah nyaman, ya. Jadi Mbaknya datang ke sini mau ngapain ya? Setahunya ya Bu, saya ini mau melakukan proses konseling karena ya, saya punya permasalahan yang sulit, bukan sulit sih, susah cari solusinya gitu. Sebelumnya Mbaknya udah pernah melakukan konseling? Belum? Sudah pernah sih. Ya, berarti udah tahu ya kalau ini dalamnya ada apa aja. Ya. Tapi saya izin untuk menjelaskan ya Pak ya. Tapi sebelum saya menjelaskan, saya izin untuk perkenalkan diri ya Pak ya. Jadi nama saya itu Nanda Cukita, bisa dipanggil Nanda. Lalu saya izin untuk menjelaskan ya Pak ya. Jadi konseling itu proses pemberian bantuan kepada saya, konselor dan Mbak Konseli. Dan saya di sini tuh hanya menjadi fasilitator Mbak saja. Nanti permasalahan Mbak yang sedang Mbak alami saat ini itu nanti akan diselesaikan oleh Mbak sendiri. Jadi di sini juga ada asas kesukarelawan, keterbukaan, sama kerahasiaan. Lalu juga proses konseling kali ini kita dibatasi waktu Mbak 30 sampai 40 menit ke depan. Terus jika proses konseling kali ini masih dirasa kurang, nanti kita bisa menjadwalkan pertemuan selanjutnya. Nanti sempatnya Mbak aja, nanti Mbak kabarin saya jika ada waktu senggang. Baik. Ini udah nyaman kan Mbak? Udah. Bisa diceritakan Mbak hal apa yang membuat Mbak sampai datang ke sini jauh-jauh? Jadi begini Bu, di sini tuh saya bingung sama permasalahan saya sendiri. Jadi saya ini di kampus atlet pencaksilat ya Bu. Kebetulan kemarin itu habis kejuaraan, namun saya gagal karena beda selisih sama lawan saya. Seperti itu Bu. Di sini juga saya tuh merasa kecewa sama diri saya, kok bisa gitu. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kok hasilnya seperti ini. Jadi ya gitu Bu, kecewa berat. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya ya Pak ya, itu organisasi di kampus atau di luar kampus? Di kampus. Ya. Tadi ini Mbaknya itu kalau itu jualan banget ya. Enggak terlalu kok. Itu kalau boleh tahu latihannya apa aja? Kalau jadwal untuk latihan itu apa ya? Kalau jadwal latihan biasanya itu ada di hari, kebetulan kita mau ada tanding lagi ya Bu, jadi kita punya latihan tambahan di hari Selasa sama Kamis itu kita ada TC. Untuk latihan wajibnya itu ada di Sabtu sama Minggu. Seperti itu. Itu nggak mengganggu perkuliahan Mbak atau tidak saya Mbak? Oh kebetulan enggak ya. Kalaupun Selasa sama Kamis itu ada perkuliahan,
Mungkin bukan mungkin sih emang ianya juga sehabis kuliah atau mungkin saya izin perkuliahan baru bisa ikut latihan. Kalau selebihnya enggak keganggu. Lalu tadi Mbak kan bilang ikut kejuaraan. Itu kalau boleh tahu kejuaraan di mana? Dan itu kayak tingkat apa enggak ya? Provinsi, kabupaten atau bagaimana? Di sini saya kemarin itu ikut kejuaraan di Erlangga, Bu. Nah, kebetulan itu tuh pertandingan se-Indonesia. Berarti itu benar-benar ini ya Mbak ya? Besar banget ya Mbak ya pertandingannya. Iya Bu, ada dari berbagai provinsi juga. Itu yang membuat Mbak sangat kecewa gitu. Iya, tadi kan Mbak kan bilang kalau Mbaknya itu kecewa gitu ya atas hasil yang di pertandingan itu kan. Lah, hal apa yang Mbak lakuin? Kayak usaha apa untuk tidak terulang kembali gitu? Untuk usaha ya, sebenarnya saya sekarang itu ada kejuaraan lagi nih kebetulan nanti di UNESA bulan ini. Kalau usaha itu saya ada latihan tambahan dari diri saya. Jadi di luar jadwal yang sudah ditentukan sama pihak organisasi saya. Nah, tapi Bu, saya itu masih mengganjalnya tuh di diri saya gitu. Rasa kecewa saya ini malahan menarik diri saya untuk malas gitu loh. Udah nggak excited buat ikut latihan lagi gitu Bu. Kayak percuma gitu, apapun yang saya lakuin pasti hasilnya juga sama aja sama yang kemarin gitu. Saya takut kecewa lagi gitu. Tadi kan Mbaknya kan bilang kecewa gitu ya. Apakah ada faktor lain nggak selain yang tadi kayak Mbaknya gagal dalam yang tadi? Oke. Kalau kecewa sih cuma kecewa di itu aja sih Bu. Karena apa yang saya usahakan itu ya itu nggak sesuai sama kemauan Mbak gitu. Ya. Gitu. Kalau dari faktor lain sih nggak ada, cuma itu aja. Gitu merasa gagal banget. Gitu. Soalnya itu salah satu keinginan saya dari dulu. Saya pengen jadi atlet. Oke, baik ya Mbak ya. Izin menyimpulkan ya Mbak ya. Tadi kan Mbaknya sudah bercerita, Mbaknya kayak udah latihan juga, udah ada latihan tambahan juga kan. Terus Mbaknya ini kecewa karena usaha Mbaknya ini kayak sia-sia gitu ya, tidak memakan hasil seperti itu ya. Apakah ada faktor lain Mbak yang menghambat kesibukan Mbak kayak seperti latihan? Kan Mbak juga pastinya kayak tugasnya, apalagi semester 5 tugasnya banyak, apapun itu Mbak sehari-hari juga mengganggu aktivitas Mbak untuk latihan tadi ya. Kalau untuk mengganggu keseharian itu enggak ya, tapi ada faktor lebih ke gak tahu nggak ya. Jadi saya ketakutan sendiri sama kegagalan saya gitu. Kan ini kan saya mau ada pertandingan lagi ya Bu. Jadi saya ini takut gitu. Kan saya latihan terus gitu. Tapi di sini tuh saya jadi gak excited buat latihan, jadi males-malesan gitu karena aku berpikirnya tuh bahwa ngapain gitu harus usaha lagi, pasti nanti hasilnya sama aja gitu. Jadi itu ngaruh banget ke latihanku yang sekarang. Sedangkan pelatihku maunya tuh aku tuh bangkit gitu dari keterpurukan itu kayak gitu. Terus itu teman-temannya Mbak itu bagaimana, maksudnya kan Mbak kalau terus latihan itu teman-temannya Mbak itu gimana ya? Ya sebenarnya dari teman-teman kayaknya udah tahu ya faktor saya malas itu karena apa. Kadang saya itu kalau ke latihan itu terlalu menampakkan bahwa saya itu sudah malas gitu. Tapi ada keinginan saya untuk bangkit, tapi gak bisa, ini harus gimana gitu. Saya teringat terus sama kegagalan tersebut gitu. Dari teman-teman juga merangkul gitu, enaknya tuh mereka tahu gitu kalau saya tuh lagi gagal, terus mereka juga menghibur gitu. Tapi ya tetap aja sayanya belum bisa menerima kegagalan tersebut. Kan Mbak kan tadi bilang kalau saya kecewa kegagalan pertandingan yang sebelumnya. Itu pelatih Mbak tahu nggak kalau Mbak itu maksudnya kayak masih sedih gitu? Kalau dari pelatih
tahu juga sih ya, tapi namanya juga pelatih kan pengen anak didiknya tuh kayak, ayolah bangkit gitu dari keterpurukanmu, jangan gini-gini aja. Dan ya kayak gitu Bu. Jadi menurut saya semakin saya ditekan untuk kayak gitu terus makin berat rasanya, kayak aduh udah deh gak usah, takut ngecewain pelatihku lagi. Ini apa, pelatihnya itu makanya tuh bagaimana Mbak? Punya cara apa, kayak kalau makannya tuh nggak terlalu makan sih, ngasih support juga. Mungkin tekanannya itu di latihannya terlalu berat gitu, dan sayanya juga leha-leha gitu loh Bu. Seperti itu. Kayak menyampaikan gitu ya Mbak ya, kayak Iya. pangin gitu kan bahasa. Iya, karena ya itu Bu udah bener-bener males dan nggak tahu harus apa-apa Bu. Tapi di satu sisi lain tuh saya di sini pengen banget gitu ikut kejuaraan lagi, nambah performa saya sebagai atlet. Tapi di sini saya nggak ada motivasi sama sekali. Jadi Mbaknya itu di satu sisi itu masih optimis untuk menang gitu ya Mbak, untuk mengikuti pertandingan ini. Tapi di satu sisi Mbaknya itu pesimis kalau semisal gagal lagi. Iya. Jadi Mbak, kecewa itu boleh, tapi jangan terlalu mendalam ya Mbak, jangan sedih. Sedihnya itu jangan keluar-keluar gitu. Lalu kalau bisa Mbaknya itu fokus ke latihan Mbaknya saja, karena kan di bulan ini Mbaknya akan ada pertandingan lagi. Kira-kira ini Mbaknya suka apa ya untuk menghilangkan rasa kecewa, bad mood gitu? Kalau lagi males latihan biasanya ya, hal yang membuat saya senang itu saya biasanya jalan-jalan, enggak jajan gitu, beli es krim apa gitu ya, kayak gitu. Nah, ini Mbak, saya punya solusi nih Mbaknya. Bagaimana kalau Mbaknya itu buat kayak token ekonomi? Sebelumnya tahu nggak Mbak token ekonomi? Gak tahu, baru dengar juga. Jadi izin menjelaskan ya Mbak. Iya. Token ekonomi itu jadi kita itu nulis jadwal kegiatan kita sehari-hari gitu. Tapi jangan kegiatan sehari-harinya ya. Coba aja ini Mbaknya pas latihan itu kan ada dua latihan, kan sebelum latihan tadi yang Mbak bilang sama latihan di rumah. Nah, itu nanti kan setiap harinya kan pasti kan latihan kan. Iya. Nanti Mbaknya kalau semisal nih dalam satu hari kan 3 kali latihan itu tadi Mbaknya penuh benar-benar latihan 3 hari ini, Mbaknya itu bisa kasih bintang 1. Tapi kalau semisal 2 Mbaknya itu gagal gitu. Nah, nanti dalam seminggu Mbaknya itu hitung total bintangnya itu ada berapa. Nah, Mbak kan suka jalan-jalan nih, suka jajan gitu kan. Nanti Mbak bisa targetkan, semisal kalau dapat 3 bintang Mbak jajan, kalau dapat 5 bintang Mbak akan pergi jalan-jalan ke Malang, ke Jogja, seperti itu Mbak. Itu kan bisa membuat motivasi untuk latihan kembali. Oke, jadi kayak prosesnya itu kayak sistemnya ya Bu, kayak self reward gitu ya. Iya benar Mbak. Seperti itu. Itu kan membuat motivasi kan, kayak semangat lagi untuk latihan. Oke. Saya rasa ini sudah ya Mbak ya, sudah habis waktunya. Oke. Bagaimana nih sebelum proses konseling berakhir, bagaimana ya perasaan Mbak setelah melakukan proses konseling dengan saya? Proses nyaman Bu, cuma di sini tadi kan Ibu sudah sudah memberikan solusi, maaf ya Bu, sudah memberikan solusi juga, jadi saya merasa tenang dan saya pengen cepet-cepet nyoba sih Bu, gitu. Beneran nih Mbak ya, udah rasa tenang nih, gak ada yang baca lagi, gak ada yang ingin diceritakan lagi nih. Iya, saya kira sudah cukup. Semoga minggu depan Mbaknya sudah berhasil mendapatkan bintangnya. Mbak mau ya? Oke. Sebelum proses konseling saya akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali Mbak? Isi bertanya Bu, nanti tuh untuk bintangnya tuh kita bisa kasih
misal kan ini saya seminggu itu kan pasti setiap hari latihan. Gimana kalau saya kasih bintang itu sesuai apa yang saya mau, terus nanti untuk rewardnya itu saya kasih bintang berapa gitu, boleh? Boleh Mbak, itu sesuai Mbaknya sendiri aja. Tapi kalau boleh ya Mbak ya, bintangnya itu jangan terlalu rendah. Jadi kayak 5 bintang, ini Mbak jajan apa gitu. Kalau dapat 15 bintang, Mbak baru jalan-jalan ke Malang atau ke, biar Mbaknya juga termotivasi, kayak semangat membalap gitu. Oke. Apa sudah jelas apa yang tadi? Sudah Bu. Izin bertanya kembali Bu. Boleh Mbak. Itu nanti jadwalnya boleh nggak Bu? Saya kontak-kontakan lagi sama Ibu lewat WA. Seperti yang Mbak Josephine yang Mbak ya. Saya akhiri ya Mbak ya, podcast saya ini sekarang sudah habis waktunya ya. Iya, nggak terasa banget ya Bu. Sebelumnya mohon maaf ya Mbak ya bila ada salah dari saya. Saya akhiri ya Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Saya akhiri ke depan ya Mbak. Makasih ya Bu. Iya. Hati-hati loh Mbak, ini macet banget jam-jam segini. Nggak apa-apa Bu, saya lanjut latihan. Oh iya, semangat ya Mbak.